Oke, ini mulai sedikit agak kritis ya Pak ya. Jadi spiritualitas adalah pengenalan diri Allah ya, bukan pengenalan diri kita sendiri ya. Itu makanya perlu pikiran roh ya. Nah, religiositas itu baik ya karena itulah di situ kita belajar kitab suci ini dari religiositas ya. Tapi kalau kita merasa paling baik, paling benar, ini yang masalah. Karena saya merasakan pada saat itu agamawi saya makin soleh, saya merasa bahwa agama saya yang paling baik. Ya, karena itu jiwa, jiwani kita, itulah ego jiwani. Ya, dan itu sebetulnya hanya kebenaran diri yang relatif yang tadi saya sudah ajarkan, yang sifatnya legalistik, hukum-hukum manusia kita dan makin manusiawi kita dan makin fanatik. Ini yang masalah. Kalau spiritualitas itu berkata lain, ya dia tentang anugerah Allah. Ya, bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah yang sifatnya universal dan toleran. Ya, inilah hakikat daripada religiositas. Jadi kita kelihatan kalau kita beragama lebih universal, lebih toleran, itu salah satu tanda, tadi Pak Jiran tanyakan, itu tanda pikiran spiritual kita sudah mulai lebih aktif di situ. Ya, tidak merasa benar-benar diri itu pasti dari jiwa, apapun alasannya. Apapun saya kenal Allah, apapun saya paling soleh. Ya, contohnya teroris itu. Ya, oke. Oke, saya adalah ini Muslim yang baca Kitab Injil sejak tahun 2000. Nah, ini saya deklarasikan sekalian ya biar Bapak Ibu itu jelas ya. Kenapa? Karena alasan spiritualitas. Saya pengen kenal Allah. Ya, dan saya percaya bahwa Quran itu benar. Apa yang ditulis di Quran itu juga pasti benar. Nah, itu ya. Dan Quran membenarkan Injil dan Taurat dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Ya, ini ada kira-kira paling sedikit 12 ayat ya yang menyatakan seperti itu. Ya, nanti saya sengaja tidak apa itu namanya utarakan ayat itu ya. Ya, nah tapi kalau yang pengen tahu silahkan japri saya ya. Dan membenarkan Injil ini atau apa namanya kitab suci sebelumnya ada di dalam rukun iman kita sebagai Muslim, yaitu percaya kepada kitab-kitab suci. Ya, kita jadi rukun iman itu wajib percaya. Ya, di dalam Quran itu juga disebutkan bahwa Injil sendiri membenarkan Taurat. Itu disebut di dalam Quran, ada ayatnya. Jadi tidak hanya Injil yang membenarkan Quran yang membenarkan Taurat, tapi Injil sendiri juga membenarkan Taurat. Dan isi Al-Quran itu mengkonfirmasi Injil kira-kira 75% yang sudah tersebut di dalam kitab Injil, yaitu kisah-kisah kehidupan para nabi dulu. Ya, itu sama, itu diulang lagi di Quran. Makanya di dalam ayat Quran ada disebutkan kalau kita ragu tentang ayat Quran pastikan di Injil. Ada ayatnya juga. Ya. Ini kenapa saya membaca Injil, ya. Dan saya dulu ragu membaca Injil karena ya di dalam kalangan Muslim dan saya sendiri bahwa Injil dan Taurat itu sudah tidak asli. Itu yang tersebar ya dan sudah diubah oleh ahli kitab. Nah, ini karena ya pemahaman yang tidak tepat di dalam Al-Qur'an sendiri. Al-Qur'annya benar di situ. Ya, yang dimaksud dari ahli kitab ini adalah ahli kitab Taurat, yaitu pemuka agama Farisi Yahudi. Dia tidak merubah Taurat, Tauratnya itu dari Allah, itu dijaga oleh Allah sendiri. Tetapi ini di Quran loh yang disebutkan ya, dia berbohong, dia ingkar, dia putar-putar lidah di dalam mengkhotbahkan Taurat karena dia menolak Isa waktu itu.
Itu punya ada 11 ayat di situ. Nah, ini kenapa saya membaca Injil. Nah, ini sebetulnya masalah buat saya ya, karena ya di kalangan muslim sendiri ya mungkin nggak populer gitu. Mereka tidak sepakat dengan saya gitu. Juga di kalangan Nasrani sendiri sama ya. Jadi ya saya sudah siap itu ya, karena yang ditolak bukan saya. Kalau saya sih mesti banyak kekurangannya. Tapi kebenaran firman itu sendiri yang ditolak oleh yang di belakang manusia, pikiran manusia itu. Makanya saya sebetulnya tidak mau menulis apalagi mensiarkan, tapi karena amanah khusus kepada saya, ya, kepada orang-orang yang betul-betul mencari Allah bisa mengerti di situ. Oke, jadi makanya tadi harus dibuka pikiran yang kritis yang mendobrak keterbatasan akal kita, pikiran jiwa kita untuk mengerti kebenaran Allah yang sesungguhnya, yang sejati. Ya, boleh. Jadi pertanyaan apa? Tapi dengan satu niat yang baik. Itu saja. Ya kalau mencari kekurangannya udah nggak saya tanya saja, nanti tak kasih tahu kekurangan saya banyak banget itu. Jadi, oke, ya pengenalan Allah itu percaya satu Allah yang sama. Ya, makanya Quran apa disebutkan di ayat Quran Q ini Qurannya, jangan berbantah dengan ahli kitab. Ahli kitab orang itu jagoan semua itu, jangan berbantah. Makanya dengan cara yang lebih baik. Itu Quran loh yang bilang ya. Ya bahwa kami beriman kepada kitab-kitab suci karena disebutkan dengan Quran ya, karena rukun iman. Dan katakanlah Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Ya, itu. Inilah spiritualitas. Ini Quran lagi menasihatkan seperti itu, makanya saya ikutin. Saya nggak mau berbantah dengan mereka, ya. Karena persepsi kitab suci itu ada dua cara, dengan pikiran jiwa yang religius dan pikiran spiritual ini ya sini, ya. Jadi satu Allah yang sama itu. Ya, jadi saya ikutin Quran, makanya saya baca Injil. Oke, spiritualitas adalah pengenalan Allah. Mungkin ini satu lagi biar yang kritis ini selesai lagi ya. Jadi saya blong gitu. Spiritualitas adalah pengenalan Allah ya. Spiritualitas adalah jawaban kebenaran diri Allah yang esa ya. Ya saya tuh sebagai orang yang saleh sekarang itu ya, kan diajarkan Allah itu Maha Pemurah ya. Ya tapi kenyataannya ya saya masih banyak merasa kekurangan di dalam kehidupan saya di dunia ini. Allah itu Maha Pelindung. Saya tuh sering khawatir, takut gitu ya menghadapi kehidupan dunia ini. Ya Allah itu pengampun ya, tapi saya merasa waktu di dalam religiositas saya ya bahwa Allah itu nggak di pihak saya gitu loh. Ya dia mengawasi saya terus setiap hari. Ya dia menghakimi, ya menghukum. Seperti itu. Ya. Katanya Allah itu maha kaya, tapi saya belum bisa terlepas dari berhala uang saya. Yang terakhir juga saya tuh mikir Allah itu maha adil, tapi gimana ya kita nggak bisa milih lahir dari konglomerat atau dari orang miskin. Ini pertanyaan besar ini di sini. Iya. Dan nggak bisa dijawab. Ya, tapi inilah jawabannya spiritualitas, inilah jawabannya. Kenapa? Ya, karena setiap manusia itu ya dianugerahi pikiran spiritual sebagai kehendak bebas yang punya kuasa, punya karakter, punya peran yang spiritual, yang supranatural untuk hidup limpah seperti di surga sebagai habitatnya. Itu kuncinya.
Ya, anak konglomerat ya punya pikiran spiritual. Ya, anak orang yang miskin juga punya, tapi dia menghidupi ini enggak, mendahulukan ini enggak gitu loh. Kalau dia mendahulukan ini beres semua. Itulah keadilan dia. Ada bagian dari diri Allah yaitu rohnya yang diberikan, ditiupkan kepada setiap manusia yang tidak pernah dihidupi, tidak pernah didahulukan. Ini ya, ini spiritualitas adalah pengenalan Allah. Ini Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh satu Rohul Kudus dan Rohul Amin. Ini Pak, Bapak Ibu, ya, Rohul Kudus itu roh suci, yaitu roh Allah. Ini berbeda dengan Rohul Amin. Rohul Amin ini roh yang dipercaya itu malaikat Jibril. Ini menyampaikan wahyu, tapi ini malaikat. Ini roh Allah beda. Roh Allah ini hidup di dalam diri kita, yang lebih dekat dari urat nadi kita. Quran menyebutkan kalau malaikat Jibril di luar kita, tapi sama-sama menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Itu. Tapi Nabi Muhammad kalau menerima wahyu dari Rohul Kudus, itu nggak ada gejala apa-apa, tahu-tahu dia ngerti. Itu. Dan itu isinya adalah kabar baik. Ya, kabar baik yang dulu sudah diberitakan. Dan kabar baik ini bahasa asli Ibrani dan Yunaninya adalah Injil. Malah pesan kabar baik itu ada di situ dari Allah. Sebagai roh dan kalamnya yang turun di dunia itu. Nah, Rohul Amin, roh yang dipercaya yaitu malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang isinya adalah peringatan kepada umatnya Nabi Muhammad yang pertama dulu adalah orang jahiliyah di situ. Ya, jadi kalau waktu menerima malaikat ini ya manifestasinya macam-macam tuh, ada yang kadang-kadang ada bunyi gemerincing yang itu sampai ya berkeringat Nabi itu. Ya, ada malaikat ini orang berupa orang lain atau rupa aslinya juga seperti itu. Nah masalahnya kita Rohul Kudus ini, Rohul Amin ini disamakan, itu beda. Kenapa saya ngerti? Karena saya baca Injil. Kalau itu jelas banget, gitu. Oke, pertanyaan saya juga begini, dalam Quran itu Allah itu kan esa, malah kita sebut umat Nasrani itu adalah Trinitas, 3 kan ya, gitu ya. Tapi di Quran itu Allah menyebut dirinya sendiri, ada aku dan ada kami. Nah ini saya cari tanya di mana-mana, itu saya nggak ada jawaban yang memuaskan saya. Gitu. Ya, jadi ini jawaban saya yang sudah saya cari semua. Ya, jadi ada di Quran dan juga ada di Injil. Bahwa aku ini adalah Allah sendiri. Ya. Nah, ini pada saat pra Nabi Isa, sebelum Nabi Isa sampai penciptaan Adam dulu. Ya, di mana Allah itu berkata kepada para nabi, ya, berkata kepada Isa juga dan berkata kepada malaikat juga waktu menciptakan Adam. Nah, dengan perkataan langsung Allah ini, dia menyebut dirinya aku. Perkataan langsung itu kalau di Quran ditulisnya quote and quote. Itu pasti dia aku. Kepada nabi-nabi yang quote and quote ya, bukan yang tidak langsung ya. Karena di Quran kalau tidak langsung berarti Allah bicara kepada nabi, kan gitu. Ini pada terpikirkan. Ini penerjemah nggak pada terpikirkan semua ini. Ya, dia pasti aku di situ. Ya, perkataan Allah langsung kepada para nabi dan kepada malaikat juga. Dia bilang aku pada saat penciptaan Adam. Nah, Allah menyebut dirinya kami banyak banget loh. Kami itu bukan Allah terus orang yang terjebakkan karu-karuan itu. Adalah Allah dan rohnya dan kalamnya atau perkataannya atau firmannya. Jadi 3 ini. Ya, ini terjadi setelah pasca Isa. Ya, karena pada saat Isa itu sebagai roh dan kalam yang turun di bumi untuk menyambung roh manusia yang sudah putus tersebut.
Ini adalah perkataan langsung Rohul Kudus itu kepada Nabi Muhammad. Nanti coba baca di Quran. Itu banyak sekali, nggak hanya satu ini. Ya, jadi kami berfirman. Kalau udah begitu, itu Roh Kudus. Dan dia mengatasnamakan tiga ini. Dan ini bukan Allah tiga yang kami ini kan jamak ya. Aku ini kan tunggal kata-kata. Ini bukan tiga seperti yang kita pahami dengan pikiran jiwa, dengan pikiran roh. Tetap Allah yang esa, satu hakikat, satu zat, satu roh ini. Susah kita itu. Satu. Jadi mengatasnamakan dia kami. Ini tiga-tiganya ini. Tapi yang berbicara ada Rohul Kudus yang sudah ada di dalam setiap manusia pasca naiknya Isa di situ. Dan kita diperlengkapi dengan Rohul Kudus, semua ada di dalam diri kita termasuk Nabi Muhammad. Itu. Ya, nah ini satu lagi, bagaimana pikiran spiritual ini memahami siapa Isa Al-Masih. Ya, Quran menyebutkan Isa Al-Masih adalah roh dan kalam Allah dan kalam Allah. Jadi kalam ini firman atau perkataan Allah yang jadi manusia. Nah ini pikiran spiritual melihat ini roh dan kalam Allah yang ada. Jadi melihat roh daripada Isa Al-Masih ada 9 ayat di situ, di mana dia dilahirkan, diwafatkan dan dibangkitkan oleh Allah sendiri. Ada 5 ayat situ. Paling sedikit ini ya, masih bisa ditemukan lagi. Nah Injil sama, pada mulanya dia Isa itu adalah firman, perkataan atau kalam. Firman itu bersama-sama Allah dulunya. Firman itu adalah Allah. Jadi yang Allah adalah firman-Nya sendiri itu. Dan Isa lahir dari roh Allah. Makanya tidak hanya laki-lakinya, tidak ada benih spiritual ini. Jadi yang Allah itu adalah firman itu. Makanya di dalam Quran kalau disebut Isa putra Maryam, ya itu apa Allah, itu salah, itu tubuhnya Isa Al-Masih. Lihat aja di situ. Ya, jadi mengatakan Allah tiga, bahwa Isa putra Maryam adalah apa itu Allah, itu salah. Tapi ini kalau rohnya Allah, kalamnya Allah sendiri itu bukan Allah, ya kita yang salah di situ. Ya ini jelas ya, jadi ini mendasar sekali, nanti kita bisa ulang-ulang dulu. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat di Quran, semua jelas situ. Baru kita nanti berangkat ke itu. Saya kira ini hari ini sampai di sini, mengenai 15 ini tentang spiritualitas uang sedikit ya Pak. Baru nanti menginjak ke bab 2 ya. Tapi ini penting sekali ya, 1:4 sama satu pengenalan Allah. Ini ya, dan juga tentang kebenaran diri Allah yang esa ini sangat penting untuk dipahami ya, terutama untuk kita sebagai umat muslim gitu ya. Jadi ya saya prihatin juga sih sebetulnya. Ya tapi ya enggak apa-apa lah. Ya, sebisa kita seringkan. Jadi monggo terserah Bapak Ibu semua. Ya mau bisa menerima apa tidak. Ya. Tapi ini adalah fakta yang jelas ya, yang ada di Quran. Kalau saya lihat penjelasan itu ya di mana-mana itu tentang kami ini ya muter-muter nggak karu-karuan itu di mana. Ya karena penjelasannya langsung ada di Injil. Inilah Allah kita.